Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya mau buat cucuruk bayo, kue khas dari Makassar. Ini mirip dengan bolu brengnya orang Bugis atau bingkak barandamnya orang Banjar, tapi tidak pakai tepung. Ini kita pakai kelapa yang disangrai, jadi kuenya itu wangi kelapa dan rasanya enak banget. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama, sangrai dulu kelapanya. Ini saya pakai 1 butir kelapa yang ukuran besar. Sangrai dengan menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk, jangan sampai gosong ya. Kelapanya kita sangrai sampai agak kering dan warnanya sedikit berubah, tapi jangan kering betul, apalagi sampai berubah warnanya jadi coklat. Kalau sudah kering, tidak menempel, terpisah satu sama lain seperti ini, sudah cukup ya. Angkat, kemudian ini kelapanya kita haluskan. Boleh pakai chopper atau ditumbuk, tapi jangan terlalu halus. Seperti ini sudah cukup ya. Nah, ini sudah siap kita pakai kelapanya. Lanjut, siapkan telur. Ini saya pakai 10 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Supaya kuenya tidak bau amis, selain telurnya harus fresh, ini saya tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila. Untuk pewarna saya pakai pewarna kuning telur secukupnya. Ini nanti hasil kuenya lumayan banyak ya. Kalau teman-teman mau buat sedikit, tinggal dibagi 2 aja resepnya. Nah, ini kita mixer sampai adonannya mengembang. Kalau adonannya sudah mengembang seperti ini sudah cukup, hentikan mixernya. Sekarang kita campur adonan telur dengan kelapa yang sudah disangrai tadi. Karena saya buatnya banyak, jadi ini saya campurnya secara bertahap, tidak sekaligus. Kalau teman-teman buatnya sedikit, boleh langsung dicampur sekaligus ya. Tambahkan kelapa sangrai. Kelapanya kita masukkan bertahap. Ini tidak kita timbang, tidak kita ukur, jadi masukkannya sedikit demi sedikit sambil kita lihat adonannya, kita perhatikan kekentalan adonannya. Untuk sisa adonan yang belum kita campur dengan kelapa, nanti sebelum kita campur dengan kelapa, sebaiknya di mixer dulu ya sebentar, karena biasanya adonan yang sudah kita diamkan akan menyusut dan akan terbentuk cairan di bagian bawahnya, jadi perlu kita mixer kembali sebelum kita campur dengan kelapanya. Nah, seperti ini adonannya sudah cukup ya kekentalannya. Teman-teman bisa perhatikan tidak terlalu encer, tidak juga terlalu kental. Kalau kita angkat seperti ini akan jatuh tapi putus-putus. Kemudian kita masukkan aja adonannya ke dalam cetakan. Jangan lupa cetakannya dioles dulu dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Tuang adonannya sampai penuh cetakannya. Kalau sudah, langsung aja kita kukus. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan. Kita kukus pakai api sedang saja. Kukus kue ini tidak terlalu lama ya. Sebentar saja kuenya sudah matang. Kurang lebih 10 menit kuenya sudah bisa kita angkat dari dalam kukusan. Sudah sekitar 10 menit, ini kuenya sudah matang. Angkat dari dalam kukusan, kemudian keluarkan kuenya dari dalam cetakan. Ini cukup mudah keluarkannya, insya Allah tidak akan lengket ya. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini hasilnya lebih dari 65 pieces ya, jadi lumayan banyak. Lanjut buat air rendamannya, campur 1000 ml air, 300 gram gula pasir, tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Ini kita aduk dulu, kemudian nyalakan api kompor, masak dengan menggunakan api sedang saja. Kita tunggu sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan api kompor, kemudian tambahkan pasta vanila secukupnya. Kita aduk dulu supaya tercampur rata.
Masukkan kuenya ke dalam air gula, biarkan terendam. Kita tunggu sebentar sampai air gulanya meresap ke dalam kue. Ini posisi kompornya masih menyala ya, tapi apinya kecil sekali. Kalau sudah meresap air gulanya, kita angkat kuenya. Kemudian lanjut kita masukkan lagi sisa kue yang lainnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini hasil kuenya, tampilannya cantik, warnanya menarik. Disajikan dingin-dingin baru keluar dari kulkas, nikmat banget. Kalau teman-teman suka yang berair, tinggal disiram dengan air gulanya. Ini manisnya pas, tidak berlebihan, ada rasa dan aroma kelapa, tidak amis sama sekali. Cobain ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.